Shalom, sobatku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang ustadz. Dia katanya ini mu'alaf, dan dia mantan pendeta, juga mantan misionaris. Dan yang lebih unik, aneh sekaligus kelihatan bohong, dia mengatakan dia pernah belajar di STT di 7 negara. Nah, langsung saja kita dengarkan bersama-sama cuplikan videonya. Nanti saya berjenggot disangka anak buah Osama bin Laden. Nama lahir saya T. Bansui. Nama baptis saya Matius. Nama Islam saya Rohmat Hidayat Saripudin. Gelar saya MBA MM. MBA dan MM ini bukan gelar pemberian salah satu universitas, tidak. Tapi MBA-nya singkatan mantan budak Angon, alias pendeta. Kan pendeta gembala menggembalakan domba sesat di dalam gereja, betul. Sembarang. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi kalau di Islam mungkin Mas Antren. Yang pertama sama ngambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda. Ketiga di Vatikan. Keempat di Jerman. Kelima di Australia. Keenam di Venezuela. Ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkristenisasikan Islam yang ada di Indonesia, atau jelasnya untuk menghancurkan Islam. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikian cuplikan singkat. Nanti kita akan lanjutkan, nanti teman-teman akan dengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz ini, dan Anda akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat konyol sekali dari Ustadz ini. Nah, pertama-tama dia katakan bahwa dia adalah mantan pendeta, juga mantan misionaris, dan sekarang sudah mu'alaf ya. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan ketika dia mengatakan dia pernah belajar di 7 negara, di STT 7 negara, kelihatan banget bahwa dia itu sedang berbohong, teman-teman. Karena seminari atau sekolah teologi yang ada di luar negeri itu namanya bukan STT. Misalnya saja seperti yang ada di Hong Kong. Namanya itu Teologi Seminari Hong Kong. Atau di Filipina misalnya. Ada namanya Teologi atau Theological Seminary di Filipina. Atau kalau kita lihat di Skotlandia, ada University of Edinburgh ya. Itu kalau di Skotlandia. Atau di Amerika Serikat misalnya, ada Southern Baptist Theological Seminary ya, ada di situ ya. Atau kalau kita lompat di Inggris, ada university di situ dikatakan Oxford University Inggris ya. Dan kalau di Singapura ada juga Trinity Theological College. Nah, jadi tidak ada sekolah tinggi teologi di Belanda, di Leiden, di manapun seperti apa yang diucapkan oleh Ustadz ini. Nampak banget bahwa Ustadz ini sedang membohongi umat yang ada pada waktu dia berceramah. Nah, teman-teman, saya mau beritahu kepada kita bahwa ketika dia mengatakan strategi misi, ketika dia mengatakan bahwa dia adalah mantan misionaris Indonesia atau umat Islam yang ada di Indonesia, misionaris ini juga diberikan perintah untuk menghancurkan Islam. Nah, saya mau katakan kepada kita, teman-teman, ini adalah konsep atau pernyataan yang tidak benar dan tidak ada di dalam kekristenan. Kenapa? Karena di dalam kekristenan ajarannya adalah ajaran di dalam kasih, mengabarkan Injil, dan bukan menghancurkan Islam. Nah, Ustadz ini sedang membangun satu pernyataan, satu opini yang tidak ada di dalam kekristenan. Itu hanya kebohongan saja, dia sedang mengadu domba.
Nah, lebih baik saya mengutip satu cuplikan video untuk mengatakan apa yang akan terjadi kepada Ustadz ini ketika dia berbohong. Kita dengarkan cuplikannya ya. Kadzaban. Sesungguhnya dusta, ucapan bohong itu bisa menyebabkan kefasikan, kefajiran, dan sesungguhnya kefasikan ini bisa membawa seseorang kepada neraka. Dari sebab dusta menjadikan seseorang terus melakukan kemaksiatan. Akhirnya kemaksiatan bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Oke teman-teman, kata Ustadz Abdul Roy ini, kalau orang bohong atau berdusta, tempatnya itu kemana? Ke neraka. Nah sekarang kita akan mendengarkan cuplikan video dari Ustadz ini. Di dalam video inilah Anda akan menemukan seperti apa Ustadz ini sesungguhnya. Tidak akan Anda temukan makna spiritual, pengajaran yang baik, yang rohani yang kita temukan di dalam video ini. Dan sesudah Anda dengar video ini, Anda boleh memberikan komentar terhadap pandangan Anda melihat Ustadz yang satu ini. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Tolong ibu dan bapak buka kupingnya yang lebar. Mungkin ibu dan bapak baru mendengarkan tausiah saya ini. Karena tausiah saya ini beda dengan ajengan dan kiai. Tidak akan ada kiai dan ajengan membahas masalah ini karena takut dihukum. Kalau saya tidak takut dihukum oleh manusia, tapi saya takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu dan bapak percaya kepada iman saya sudah 18 kali masuk tahanan. Yang paling lama saya ditahan masalah keluarga berencana karena KB harus hukumnya. Yang masang KB pulang di sini modal siapa? Saya akan berdoa terakhir yang pasang KB pulang dari sini mati tingkah geleng kunaon main nasihat. Karena saya dalangnya Pak, yang membawa KB dari Amerika adalah saya. Saya orang Misionaris. Kenapa orang Islam pasang KB? Tolong bawa Quran dan hadisnya ke sini, bawa kiai dan ajarannya ke sini. Kalau KB halal, saya akan pasantren lagi. Pasantren mana yang menghalalkan KB? Ada orang Cina yang di KB? Kenapa kamu di KB istrinya koplok? Modal saya balik di data. Saya bahas semua Pak. Karena saya bekas misionaris, tugas saya untuk menghancurkan Islam. Yang pertama, Islam yang harus hancur oleh Nasrani adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran yang pertama? Karena ketiga pulau ini adalah basis pasar. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera. Yang paling harus hancur oleh Nasrani adalah Jawa Barat, termasuk Indramayu ini. Karena di daerah Indramayu terbanyak gereja-gereja yang namanya Pantai Costa. Dulu waktu saya dididik di Boston, saya punya guru besar namanya George Soros yang kemarin ada di Indonesia. Dan Profesor Dr. Wensebron mengatakan kepada saya, Anda sebagai murid Alkitab yang terdidik di Boston ini, yang akan diterjunkan di Indonesia, kalau Anda ini mampu sebagai misionaris, tolong orang Islam yang ada di Indonesia dikristenkan oleh Anda sampai tahun 2000. Kalau mampu. Tapi kalau Anda tidak mampu mengkristenkan orang Islam yang ada di Indonesia, Anda sebagai misionaris muda yang terdidik di sini, tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini jauhkan dari agama dan Qur'annya. Ternyata mereka berhasil menjauhkan kita dari agama dan Qur'annya. Hanya sayang kita sebagai orang Islam tidak sadar bahwa kita dijauhkan oleh mereka dari Quran dan agamanya. Contoh, maaf, di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tapi tidak sedikit yang mengaku agama Islam di Indonesia ini. Tidak kiai, tidak ajengan, tidak santri, tidak haji. Bangun jam 2 malam bukan untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi ukur nyetel TV nonton Inggris melawan Prancis. Betul apa tidak?
Sok angkat tangan orang yang suka nonton sepak bola tengah malam. Naik ke panggung sini. Sok kita duel bersama di sini sampai modar. Bawa dalil dan hadisnya kalau ada perintah nonton sepak bola tengah malam. Ini Islam pang goblok-gobloknya Islam. Kalau bangun tengah malam hanya untuk nonton sepak bola. Saya orang misionaris, Pak. Saya akan berdoa nanti terakhir. Orang yang masih suka nonton sepak bola, mudah-mudahan pulang dari sini modar. Amin. Modar siapa? Ada tidak Pak dalil dan hadisnya? Sedangkan dulu guru besar saya mengatakan kepada saya, kita orang Nasrani sebetulnya sudah diambang pintu kehancuran dan kekalahan oleh orang Islam. Kalau senjata orang Islam yang dahsyat ini sudah dipergunakan semua oleh orang Islam, karena orang Islam mempunyai senjata yang dahsyat. Senjata yang dahsyat orang Islam bisa mengalahkan atom, nuklir, bom dan sebagainya. Senjata apapun yang ada di dunia ini kalah oleh senjata orang Islam. Karena orang Islam mempunyai senjata yang dahsyat adalah tolong kupas Quran. Doanya orang Islam yang dijabah oleh Tuhannya yang pertama, di mana orang Islam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di dalam masjid. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah 18, Innama yamuru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang kedua, di mana orang Islam melaksanakan ibadah pada tengah malam. Tolong oleh Anda sebagai misionaris, jauhkan dari dua ini, orang Islam sudah cukup akan hancur. Ternyata betul Islam sedang dihancurkan oleh mereka dengan bangun tengah malam untuk menonton sepak bola. Padahal di sini Pak Ibu, kalau Ibu dan Bapak sudah mengenal isinya Islam, demi Allah lebih nikmat, lebih manis daripada madu. Saya baru 17 tahun di Islam, Pak. Maaf, tapi saya belum pernah gugur dari wudhu. Sampai detik ini duduk di sini, demi Allah saya belum batal wudhu. Karena saya pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah, saya harus samina wa atona. Karena sama saya dengan ibu dan bapak jauh berbeda. Ibu dan bapak enak jadi Islamnya, tidak pernah dipukul pakai besi panas, tidak pernah merasakan peluru. Tapi saya punya pengalaman sendiri, demi Allah. Pengen masuk Islam, tulang punggung pun 13 yang patah. Oleh putri-putri saya disiram pakai minyak kelapa panas. Kaki kiri merasakan panasnya peluru, dada sebelah kanan merasakan panasnya peluru, karena saya pengen masuk Islam. Tapi kenapa Islamnya sendiri tidak memberikan contoh kepada mualaf? Bahkan terbalik, saya yang memberikan contoh kepada orang Islam. Di sini nikmatnya di Islam, kalau ibu dan bapak mengenal istri Islam yang sebenarnya. Tidak mungkin meninggalkan sholat berjamaah di dalam masjid. Karena saya belum pernah menemukan dalil dan hadisnya kalau seorang laki-laki sholat wajibnya di dalam rumah. Tapi Islam sudah dijauhkan oleh Nasrani, sholat wajib pun di dalam rumah. Buat apa membangun masjid kalau sholat di dalam rumah? Betul. Yang pertama saya harus menghancurkan Islam adalah dengan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang Islam harus mengandung daging babi. Dulu tugas saya dari Amerika itu, tolong hancurkan Islam pertama dengan makanan. Kalau sudah dengan makanan, pasti orang Islam lupa untuk bangun tengah malam melaksanakan tahajud, lupa untuk membangunkan masjid sholat berjamaah. Ini semua makanan yang berpengaruh terhadap kita. Tolong bahas Quran. Demikianlah cuplikan ini, kiranya video ini dapat memberikan inspirasi, dapat mencerahkan kita, dapat berguna sehingga kita tetap hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang keliru. Tuhan memberkati. Shalom.